mengikuti proses pembelajaran. Pak Guru minta yang di belakang bisa isi tempat di sebelah. Silakan. Oke. Anak-anak sekalian, mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, Pak Guru meminta Muhammad Sarul silakan memimpin kita berdoa. Silakan Muhammad Sarul. Kita yang lain semuanya sikap berdoa ya. Pada saya berdoa, kebetulan kita mengakui jika saya mengalami dengan dan saya berdoa kepada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada Sarul yang sudah memimpin kita berdoa. Tapi sebelumnya, Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ya? Ya, kenapa ya? Izin. Mungkin ada urusan ya? Ada urusan di keluarga sehingga mungkin tidak izin. Oke, kita yang lain kalau tidak punya urusan harus rajin-rajin hadir ke sekolah ya. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang apa pertemuan minggu lalu itu? Ya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi ada interaksi sosial asosiatif, ada interaksi sosial disosiatif. Nah, itu sudah kita belajar minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lembaga-lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini muncul dari adanya proses interaksi sosial. Jadi dampak dari adanya proses interaksi sosial itu sampai pada akhirnya muncul yang namanya lembaga sosial. Nah, coba dibayangkan bagaimana kalau misalnya kehidupan kita ini tidak diatur. Kira-kira hidup kita ini bagaimana? Terarah atau tidak? Tidak terarah, ya toh? Ya. Karena itu dia harus butuh satu lembaga untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, lembaga yang kita butuhkan itu namanya lembaga agama. Nah, itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pak Guru berharap bahwa apa yang nanti kita belajar itu ada beberapa tujuan yang harus menjadi target kita untuk kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis lembaga sosial di masyarakat. Kemudian yang kedua, menganalisis peran lembaga agama dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian yang berikut, menguraikan peran lembaga keluarga dalam meningkatkan kualitas pendidikan anggota keluarganya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita menggunakan model pembelajaran project based learning ya. Jadi hasil pembelajaran itu kita tuangkan ke dalam proyek yang pada akhirnya bisa menghasilkan yang namanya produk ya. Produk dari hasil karya kalian. Bisa siapa hari ini kita mengikuti proses pembelajaran yang berbasis proyek? Bisa. Oke. Sekarang alat dan bahan yang kita butuhkan itu sebagaimana yang sudah Pak Guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada gunting, ada lem, kertas buffalo, kertas manila. Nah, itu alat-alat yang nanti kita pakai di dalam membuat proyek itu ya. Oke. Oleh karena itu Pak Guru ingin bertanya terkait dengan hari tanggal pelaksanaan. Hari tanggal pelaksanaan proyek Pak Guru rencanakan kita lakukan hari ini selama proses pembelajaran berlangsung. Bagaimana kita sepakat? Sepakat. Oke. Kemudian yang kedua kaitan dengan jenis proyek. Nah, jenis proyek yang kita gunakan di sini adalah proyek dalam bentuk majalah dinding. Jadi hasil pembelajaran itu kalian tuangkan ke dalam proyek dalam hal ini adalah majalah dinding ya. Sudah pernah dengar istilah majalah dinding? Atau mading? Sudah pernah? Ya. Nah, itu yang nanti akan kita buat. Kemudian yang berikut tentang spesifikasi ya, atau desain proyek. Jadi spesifikasi kemarin sudah Pak Guru sampaikan bahwa ukurannya adalah 1,5 meter kali 60 cm ya. Panjangnya 1,5 meter atau 150 cm, lebarnya 60 cm ya. Kemudian yang berikut terkait dengan waktu. Waktu ini bagaimana? Apakah hari ini kalian bisa sepakat untuk selesaikan sampai dengan habis? Bisa? Bisa. Atau berat? Bisa? Oke. Bisa, berarti hari ini kita harus targetnya proyek ini harus selesai ya. Oke. Kemudian di dalam isi proyek itu Pak Guru juga ingin menyampaikan bahwa
spidol alat dan bahan sudah kita siapkan, masing-masing kelompok sudah siapkan kemarin itu. Nah, itu nanti ditulis terkait dengan ukuran huruf, model-model majalah dinding seperti apa, nanti akan Pak Guru bimbing lebih dalam di proses pembelajaran berlangsung ya. Yang jelas bahwa mading yang nanti akan kita hasilkan itu mading yang sifatnya komunikatif. Jadi begitu kita tempel mampu memancing minat si pembaca ya. Jadi begitu orang melihat itu merasa tertarik dan penasaran kira-kira apa isi dari mading itu. Jadi mading yang nanti dirancang itu Pak Guru berharap harus seperti itu ya, benar-benar komunikatif. Oleh karena itu sebelum Pak Guru menyajikan beberapa gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran ya, sebelum Pak Guru menyajikan beberapa gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dalam hal ini adalah lembaga-lembaga sosial, sebelumnya Pak Guru akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Oke, silakan bentuk kelompok mulai dari sekarang. Silakan bergerak. Apakah sudah selesai semua bentuk kelompoknya? Sudah. Oke, kalau sudah semua, sebelum Pak Guru membagikan LKPD ini ya, Pak Guru akan menyajikan sedikit beberapa materi sebagai pengantar proses pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Muncul sebagai pengaruh dari adanya interaksi sosial ya. Jadi adanya interaksi sosial itu menyebabkan munculnya lembaga-lembaga sosial. Nah, materi-materi itu yang nanti akan melakukan proses pembelajaran lebih lanjut ya. Oke. Ini kelompok satu ya. Oke. Kemudian yang berikut kelompok 3. Ya. Yang pertama tentu yang harus kalian pelajari adalah petunjuk penggunaan LKPD itu ya. Selanjutnya waktu berikutnya hasil pembelajaran yang sudah kalian tuangkan di LKPD itu disajikan ke dalam tulisan-tulisan yang menarik sehingga bisa kita tempel di majalah dinding ya. Kita rakit dalam bentuk majalah dinding. Bisa paham? Bisa. Mana sudah selesai semua? Sudah. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai ya, sekarang masing-masing kelompok ya, Pak Guru minta supaya hasil kerja yang ada di LKPD itu disajikan ke dalam mading ya. Disajikan ke dalam mading menggunakan alat dan bahan yang sudah kalian siapkan secara berkelompok ya. Silakan masing-masing mengambil alat dan bahannya. Mana mana? Nah. Setelah tahap pertama kita lalui tahap selanjutnya, hasil pembelajaran kita tuangkan dalam bentuk proyek. Teman-teman, ini alat dan bahannya untuk kita buat proyek. Ada dinding dasar, ada kertas buffalo, ada kertas vanila, lem, pena, dan spidol, dan peralatan lainnya. Tujuan kita buat proyek ini agar mudah diingat dan mudah kita pahami. Kelompok 1, proyeknya apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok 2, apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, Pak Guru berharap
produk yang sudah kalian buat itu dalam hal ini majalah dinding, masing-masing kelompok mempresentasikan di depan, ya. Perlu diingat bahwa perapian tulisan, isi dan lain-lainnya itu masuk di dalam kategori penilaian. Guru akan menilai itu semua, apa yang sudah kalian selesaikan itu, supaya kedepannya untuk pertemuan berikutnya lebih baik lagi dari yang sudah ada. Sekarang yang sudah ada dibuat lagi lebih bagus lagi, ya. Oke, selanjutnya kesempatan pertama Pak Guru kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Sebelum presentasi kita ini hasil karya kelompok 1, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan kesempatannya Pak Guru kasih untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil karyanya di hadapan kelompok-kelompok yang lain. Sementara kelompok yang lain bisa memberikan pertanyaan ataupun masukan atau mengkoreksi karya mereka juga boleh. Ya, bisa dong kelompok 1 dan 3? Bisa? Ya, silakan kelompok 1. Presentasinya, ya, silakan kelompok 1. Kepada kelompok 1 kesempatan Pak Guru berikan. Silakan. Oke, Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Pada kompetensi, silakan. Baik, kami akan presentasikan hasil proyek kami tentang jenis-jenis lembaga sosial, yaitu lembaga agama. 1. Karena lembaga agama dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagai pedoman hidup yang menggambar tata cara hubungan dengan sesama manusia, dengan lingkungan serta manusia dengan Tuhannya. Tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura merupakan sarana dari lembaga agama. 2. Dampak positif yang dirasakan. Menjaga keutuhan masyarakat sebagai tempat sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma agama yang berlaku dengan masyarakat, misalnya munculnya nilai-nilai norma agama, dampaknya terjadi nilai toleransi antara umat beragama. 3. Dampak negatif yang muncul di lingkungan sosial masyarakat jika lembaga tidak ada. Ketika maksimal lembaga sosial agama karena konflik antara agama, berkembangnya sifat individualisme. Saat ini masyarakat lebih meningkatkan kepentingan pribadi. Sekian hasil diskusi kami. Saya persilakan teman-teman dan kelompok lain untuk menanggapi. Oke, sebelumnya kita kasih aplaus dulu untuk itu hasil presentasi dari kelompok 1. Sebelumnya barangkali ada pertanyaan untuk kelompok 1, Pak Guru persilakan. Silakan. Dulu sebelum munculnya agama, mereka tidak mengenal yang namanya korupsi, penggunaan narkoba dan lain-lain. Tapi sekarang malah muncul masalah itu, kira-kira kenapa? Ya, silakan dijawab kelompok 1. Nah, baik, pertanyaan dari kelompok 3 kami akan menjawab. Karena orang-orang itu tidak pernah menaati agama. Ya, ada tambahan lagi? Silakan. Kalau orang itu menaati agama tidak akan muncul peristiwa tersebut. Oke, sudah? Atau masih menambahkan lagi? Tidak. Ya, jadi jawaban dari kelompok 1 untuk pertanyaan pertama bahwa perilaku seperti narkoba, pencuri dan lain-lain itu karena memang kembali ke pribadi, ya. Pribadi yang bersangkutan itu punya rasa taat terhadap agamanya masih kurang. Menurut mereka bahwa kalau seandainya orang yang taat beragama, ya, pasti perilaku itu seperti yang sudah ditanyakan tadi itu tidak akan muncul di dalam kehidupan sosial masyarakat, ya. Jadi kalau hari ini ada pejabat yang korupsi, maka pejabat-pejabat itu tidak taat terhadap agama. Karena itu kalau besok-besok kalian jadi pejabat, jadilah pejabat yang taat terhadap agama. Oke, itu pertanyaan pertama untuk kelompok 3. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1?
Ya, silakan. Bagaimana cara menunjukkan sikap toleransi di dalam diri kita sebagai seorang siswa? Ya, silakan. Pertanyaan yang bagus, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut kami, satu, menunjukkan sikap saling tolong menolong. Contohnya, saat teman tidak ada pulpen, kita harus membantu atau mengasih satu pulpen. Dua, menunjukkan sikap saling menghargai. Ketika guru sedang berbicara, kita harus menghargai. Ketika teman sedang beribadah, kita harus menghargai. Sudah? Ya, itu jawaban dari kelompok 1 untuk pertanyaan kelompok 2. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekali lagi kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 kembali ke posisi. Sebagai kesimpulan, Pak Guru ingin sampaikan bahwa yang pertama, kehidupan manusia itu tidak akan teratur, ya. Manusia akan berbuat seenaknya sendiri kalau tanpa adanya lembaga agama. Dengan lembaga agama, maka kehidupan manusia akan terarah. Manusia bertindak, berbuat, dan berperilaku semuanya berpatokan pada agama, sehingga kehidupannya sesuai dan teratur atau terarah. Begitu juga kaitan dengan lembaga keluarga, ya. Tanggung jawab keluarga tentu sangat penting. Jadi mulai dari dilahirkan sampai dengan dinikah, memberikan nikah, itu tanggung jawab keluarga. Sampai dan nikah dulu baru lepas tanggung jawab orang tua, selesai sampai di situ. Jadi mulai dari menyekolahkan anak, kemudian apalagi memberikan pendidikan di dalam rumah tangga, kemudian memberi makan minum, memberi kasih sayang, semua itu adalah tanggung jawab dari lembaga keluarga. Karena itu lembaga-lembaga sosial penting, ya, penting untuk diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat, ya. Itu sebagai kesimpulan. Yang berikut, Pak Guru akan melakukan tes, ya. Tes, ada beberapa pertanyaan yang sudah Pak Guru siapkan itu. Pak Guru bagikan, kemudian kalian kerja secara mandiri, ya. Nanti selanjutnya dikumpulkan. Guru akan membagikan. Ambil. Ya, sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai semua silakan kumpul. Silakan. Kalau sudah selesai semua, silakan duduk. Sekarang siapkan satu kertas foto. Kertas foto satu. Silakan, masing-masing siapkan. Tuliskan perasaan kalian, ya. Tuliskan perasaan kalian kaitan dengan proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Sudah selesai yang ditulis tadi? Sudah. Ya, itu nanti setelah berdoa ini baru kumpul yang kalian tulis tadi itu sebagai bahan refleksi, ya. Waktu Guru baca itu sebagai bahan refleksi pembelajaran kita hari ini untuk Guru lakukan perbaikan pada pertemuan selanjutnya, ya. Terakhir, mengakhiri proses pembelajaran kita pada siang hari ini, Pak Guru meminta salah satu siswa memimpin kita untuk berdoa. Silakan. Ya, silakan dulu. Terakhir, pada kesempatan ini, Pak Guru sebelum menutup, ya, Pak Guru mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, ya. Selama proses pembelajaran ada tingkah laku, tutur kata yang barangkali itu tidak sesuai, Pak Guru mohon maaf. Semoga apa yang kita belajar hari ini bermanfaat. Ketua kelas bisa siap untuk kita istirahat. Selamat beristirahat. Ya, selamat siang, silakan istirahat. Terima kasih.